Jumpa lagi sahabat SDP, bagaimana kabar Anda? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan kali ini saya akan berbagi tips buat para guru yang semoga bisa bermanfaat. Mari. Jika sahabat SDP adalah seorang pendidik, guru atau dosen, apakah Anda senantiasa mendapatkan pertanyaan dari siswa atau mahasiswa Anda ketika sedang mengajar? Mungkin Anda bertanya kepada mereka terkait dengan kemungkinan sesuatu yang kurang jelas dan sebagainya. Jika memang tidak ada pertanyaan, apakah itu berarti memang benar-benar tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh siswa atau mahasiswa di kelas Anda? Saya tidak yakin, karena sebenarnya ada begitu banyak pertanyaan yang dapat ditanyakan, tetapi tidak berani disampaikan, atau takut nanti kelasnya tidak segera selesai. Pertanyaan sekarang begini, bagaimana kita bisa membuat situasi kelas yang interaktif? Tetapi ini kita bicara bukan dalam konteks belajar online ya, kita belajar di kelas seperti suasana normal. Bagaimana membuat situasinya menjadi interaktif sehingga terjadi diskusi yang bisa menolong siswa atau mahasiswa, dalam hal ini peserta didik, untuk bisa mengerti dan bisa belajar dengan baik. Buat saya secara pribadi, pertanyaan yang disampaikan dari siswa di kelas saya menjadi sebuah feedback buat saya, sebuah umpan balik. Apakah saya sudah menjelaskan dengan gamblang? Apakah saya sudah memberikan semua materinya dengan cukup jelas? Tanpa pertanyaan yang disampaikan dari orang yang belajar di kelas saya, maka saya tidak pernah bisa mengerti apakah materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Mungkin sahabat SDP yang menjadi pendidik punya pengalaman yang sama dengan saya. Ketika kita berdiri di depan kelas dan menyampaikan informasi, menyampaikan materi, mengajar mereka hal-hal yang sesuai dengan topik hari itu, dan kita tidak bisa membedakan dari wajah mereka apakah mereka mengerti atau tidak. Ketika kita menantikan pertanyaan pun tidak ada satu orang pun yang bertanya. Saya pikir saya membayangkan atau mungkin sebuah kenyataan bahwa ini sesuatu yang terjadi di mana-mana. Jika Anda sahabat SDP yang menjadi pendidik, silakan tulis di kolom komentar supaya itu juga menjadi bagian yang saya juga mengerti. Mungkin pendidik yang lain juga bisa memahami situasi yang Anda hadapi. Saya pikir cara umum yang disampaikan pendidik ketika mencoba menggali pertanyaan dari peserta didiknya adalah begini. Siapa yang ingin bertanya? Atau ada pertanyaan? Atau apakah ada yang kurang jelas dan dapat ditanyakan? Kira-kira seperti itu proses yang terjadi ketika pendidik menanyakan sesuatu kepada siswanya. Dari apa yang saya perhatikan, model kalimat seperti ini tidak bisa benar-benar membedakan mana siswa yang memang punya pertanyaan dan mana siswa yang memang tidak punya pertanyaan, atau malu bertanya, atau tidak mau bertanya karena banyak hal yang lain. Lalu bagaimana cara kita menggali
pertanyaan dari siswa supaya kita bisa mendapatkan diskusi yang interaktif, diskusi yang bermanfaat, dan feedback terkait dengan materi yang kita sampaikan. Cara yang saya pakai adalah kebalikan dari yang biasa dipakai oleh pendidik pada umumnya. Saya bertanya pada mereka begini, siapa yang tidak bertanya? Sehingga mahasiswa di kelas saya yang merasa tidak punya pertanyaan atau merasa tidak perlu bertanya, mereka bisa angkat tangan. Lalu, mereka yang tidak angkat tangan berarti, berarti seharusnya mereka punya pertanyaan. Ya, sama dong dengan kebiasaan pada umumnya. Lain, mari kita lihat bersama-sama. Ketika pertama kali saya mencoba metode ini, terjadi sedikit kekacauan di kelas. Saya mengatakan kekacauan karena memang metode yang dipakai sedikit agak out of the box begitu kira-kira. Ketika saya bertanya, siapa yang tidak bertanya, dan sebagian besar alam bawah sadarnya masih menggunakan metode yang lama gitu ya, maka mereka tidak angkat tangan dan saya tembak langsung. Oke, mau tanya apa? Mereka kaget gitu ya, dan mereka mengatakan, oh enggak Pak, saya enggak bertanya. Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan dengan baik, siapa yang tidak bertanya? Beberapa orang mulai menyadari perbedaan penyampaian ini, dan mereka ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Di antara mereka yang tidak angkat tangan ini, saya dekati langsung karena saya kenal namanya satu-satu. Saya tanya kepada mereka, Edi misalnya, mau tanya apa? Oh enggak Pak. Loh, kalau tidak punya pertanyaan harus angkat tangan tadi. Saya ulang sekali lagi, siapa yang tidak bertanya? Sebagian besar mengangkat tangannya menandakan bahwa mereka tidak punya pertanyaan. Sebagian kecil mereka tidak angkat tangan, sehingga saya mengasumsikan bahwa mereka punya pertanyaan. Benar, ketika saya mendekati mereka yang tidak mengangkat tangannya dan saya menanyakan pertanyaannya apa, mereka kemudian menyampaikan apa yang menjadi beban dalam pikiran mereka terkait hal-hal yang belum mereka mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Nah, di sini triknya. Ketika mereka yang punya pertanyaan ini menyampaikan pertanyaannya, kemudian saya langsung menunjuk mereka yang angkat tangan, yang menyatakan tidak punya pertanyaan, berarti mengerti materi yang saya sampaikan untuk menjawabnya. Ada yang juga kesulitan, ada yang bisa menjawab dengan baik, tetapi rata-rata mereka baru menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang mereka belum mengerti. Ketika mahasiswa di kelas saya yang merasa tidak punya pertanyaan, mereka mengangkat tangan, maka sebenarnya mereka merasa situasi hanya dibalik saja. Tetapi tidak sesederhana itu, karena ketika mereka mengangkat tangan dan mereka menyatakan saya tidak punya pertanyaan, secara otomatis mereka menyatakan bahwa mereka mengerti materi yang saya sampaikan tadi. Sehingga saya berhak untuk meminta mereka untuk menjawab pertanyaan dari temannya, mereka yang kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan. Tetapi pernah ada kejadian, saya menanyakan hal yang sama, siapa yang tidak bertanya, kemudian semua satu kelas, sekitar berapa, 60-70 orang, semua angkat tangan, dan saya bisa pastikan semua angkat tangan. Kemudian saya bertanya, benar nih, semuanya tidak punya pertanyaan? Yakin? Gitu ya. Kalau begitu, saya yang bertanya. Sama, ketika seorang mahasiswa, seorang siswa, mereka yang belajar di kelas Anda menyatakan bahwa saya tidak punya pertanyaan, logikanya maka mereka menguasai, mereka mengerti dengan baik
materi yang diajarkan pada hari itu. Sehingga mereka seharusnya bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, ini menjadi sebuah bentuk tanggung jawab yang mereka harus pikirkan terkait dengan keputusan yang tadi diambil. Apa akibat dari perbuatan saya? Apa akibat dari pembalikan proses berpikir seperti ini? Saya mendapati bahwa interaksi di dalam kelas menjadi jauh lebih baik. Artinya, mahasiswa di kelas saya tidak merasa lagi malu untuk bertanya. Mereka juga bisa menghargai teman yang bertanya karena bisa jadi mereka sendiri tidak berpikir sejauh itu. Atau mereka juga mendapatkan sebuah umpan balik terkait dengan pertanyaan yang disampaikan temannya tadi. Karena saya akan menunjuk mereka yang merasa tidak punya pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan ini memberikan sebuah kesempatan buat setiap mahasiswa di kelas saya untuk benar-benar memperhatikan dengan baik dan benar-benar bertanggung jawab untuk keputusan mengangkat tangan atau tidak ketika mendengarkan pertanyaan saya tadi. Bagaimana sahabat SDP? Jika Anda adalah guru atau dosen, pendidik yang masih aktif untuk mengajar, apakah Anda merasa bahwa tips yang saya bagikan ini bermanfaat buat Anda? Dan buat sahabat SDP yang juga merupakan mantan mahasiswa saya di kelas, anggaplah ini sebagai sebuah nostalgia. Bagaimana kita berinteraksi di kelas, bagaimana kita berdiskusi di kelas, dan jika Anda, sahabat SDP, yang juga mantan mahasiswa saya dan sekarang menjadi guru atau dosen, mungkin ini saatnya Anda juga mengerjakan hal yang sama. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.